Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Mirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kisah datang dari seorang ibu yang sempat kehilangan rasa percaya diri ketika ditinggalkan oleh suaminya yang harus berpulang ke Tanah Yang Maha Kuasa. Tapi saat ini, beliau menjadi sosok ibu yang tegar untuk bisa merawat ketiga anaknya. Yang tahu kisahnya? Putus saya. Assalamualaikum. Saya ingin bicara dengan Ibu Sukamti, ada di rumah. Tolong dipanggilkan ibunya. Ada apa, Pak? Ibu, Ya. yang bernama Ibu Sukamti? Ya, Ya, boleh kita ngobrol di depan? boleh. Boleh. Ini siapa? Anaknya. Silakan juga. Gak apa-apa, ikut aja. Ibu, kenapa kok panik sekali melihat saya? Kaget. Kaget, Pak. Tahu nggak siapa saya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ya. Ibu udah lama tinggal di situ? Udah Udah berapa tahun? 25 ada. Ini anak yang nomor? Terakhir, Pak. Anak ada berapa semua? Ada 3 yang kembar di Jawa, yang ini di sini 1. Berarti di rumah itu hanya Dua. anak ini saja? Iya, 2. 2? Berarti Ya. yang kembar dipisahkan? Iya. Kenapa harus dipisahkan, Bu? Ya, gimana ya, Pak, keadaan nggak ada. Tapi kan yang namanya anak kembar itu sulit untuk dipisahkan. Nggak diturusin saudara, Pak. Memang kalau misalnya diurus dengan ibu kenapa? Tadinya ekonominya kurang dulu. Dulu? Waktu lahiran ya. Pas Sekarang? ibu. Ya sekarang begini juga sama. Masih sama? Sama. Ibu yakin? Yakin. Masa ya Bu hidup selalu sama tiap tahunnya? Saya selama ditinggal suami begini, ngurusin anak aja saya. Ini waktu kecil-kecil itu saya nangis. Ya Allah, aku ntar bisa gedein anak enggak? Tapi alhamdulillah sekarang sampai SMA, yang satu SMK, yang satu SMP, ini mau masuk SMK. Ibu ditinggalkan suami, maksudnya ditinggal meninggal atau ditinggal Meninggal, pergi? Oh, ditinggal meninggal. Meninggal udah 6-7 tahun ini dah. Anak yang pertama dan kedua termasuk anak kembar ya Bu? Iya, Pak. Ya. Iya. Ibu kapan ingin menyatukan mereka kembali? Ya, nggak tahu Pak. Ini apa namanya, ikut saudara udah diurusin dari bayi, dari operasi itu di Pasar Rebo itu udah diambil, nggak apa-apa. Saya memang saudara masih membutuhkan anak saya pas kesulitan saya itu apa,
istilahnya dana nggak ada Pak, bapaknya dulu masih begitu, akhirnya tak kasihin, ya udah diurusin sampai sekarang Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti pada dasarnya ibu itu kangen sama anak ibu yang di Jawa Bukannya itu. kangen lagi Pak, pengen pulang nggak punya duit. PKL anak di sini bingung, ini mau masuk sekolah aja saya bingung Pak. Ini gimana? Saya curahkan sama siapa? Saya cuma minta sama Allah setiap hari itu apa? Ini doang apa? Ya, saya paham. Memang seorang ibu dimanapun yang namanya udah persoalan anak pasti didahulukan. Pak, ya Allah. Ya, walaupun ibu sebenarnya membutuhkan uang tersebut. Ya. Dan ibu juga tidak tahu harus bercerita sama siapa. Kamu kangen tidak dengan saudara kamu yang di Jawa? Sekarang Orang apa? pengen nyekar aja nggak punya duit Pak saya. Saya mau pulang kampung aja nggak punya duit, biarin lah. Ntar Allah siapa nggak tahu kasih ini kun payakun aja sama Allah, saya bilang begitu. Kalau memang ada rezeki, ntar bisa pulang Pak, saya pengen gitu. Lebaran tahun kemarin pulang atau tidak? Enggak, udah berapa Sudah berapa lebaran tahun? nggak pulang, 3 kali Pak. 3 tahun ya? Iya. Ya. Berarti sekarang kamu sudah mau masuk ke SMK. SMK besok Pak, Dan- saya aja bingung. Ini ntar gimana ndak kamu masuk? Anaknya ada kemauan, tapi emaknya kok begini nyari duit saya malam. Jam 1, jam 2 baru pulang, nggak nutupin kebutuhannya anak saya ini Pak. Memang ibu tuh bekerja apa? Urut, kadang-kadang panggil urut kemana aja saya jalan Pak, tapi nggak ada cukupnya. Jualan itu dagangan sampai habis semua itu Pak. Dulu pernah berdagang apa, Bu? Itu di warung, itu di rumah ada warung. Oh, di rumah itu warung. Oh iya, sekarang habis, dagangan nggak ada. Gara-gara modal dipakai untuk kebutuhan Pakai sehari-hari. untuk anak-anak sekolah aja, saya pentingin anak sekolah Pak. Anaknya pada ini pengennya itu, pengen sekolah setinggi mungkin. Ya kalau mama keadaan begini, nggak tahu lah. Ntar kalau siapa tahu, ntar ada rezeki dah, kata saya. Sekarang gimana perasaan ibu nih? Ini anak kan sudah mau masuk SMK. Iya bingung Pak, saya bingung nyari Nanti kemana. bisa-bisa anaknya putus sekolah loh, Bu. Jangan sampai Pak, saya biarin tulang ibaratnya malam untuk siang saya jalanin. Kamu sebagai anak perempuan nih, melihat ibu kamu yang nangis. Ketika kamu dewasa, apa yang mau kamu lakukan buat ibu kamu? Pengen bikin mama bahagia, Ya, pengen pokoknya semua yang saya punya pengen buat mama, pengen balas jasa mama. Tiap hari mama tiap malam cerita, ya. cuma curhat sama saya, gimana hati mama disakitin orang lain, cuma cerita ke saya. Disakitinya seperti apa? Banyak Banyak Pak, kadang Dihina orang itu maksudnya? dihina orang banyak, tapi saya biarin aja. Dihinanya karena ibu serba kekurangan atau bagaimana, Iya Bu? kali, paling ke situ Pak, makanya saya Pak biarin terima apa adanya, ntar yang lebih tahu Allah ndak, kita kun bayakun aja, kita pasrah sama Allah. Saya kalau tahajud apa selalu sama dia, sholat apa saya jalanin Pak. Doakan yang terbaik buat Ibu Sukamti ya. Iya Pak. Segala permasalahan yang kemarin-kemarin Ibu sudah lalui, Iya. Ibu syukuri bahwa hari ini bisa jadi lebih baik. Insya Allah Pak. Saya mau tanya, penyebab suami meninggal karena apa, Bu? Nggak sakit nggak apa-apa, itu saya pas kerja di Palapa. Ya, Itu nyusul saya kerja cuci gosok. ya, Udah gitu, itu suami saya suka nganterin galon. ya. Tahu-tahu di sono, tahu-tahu tiba-tiba, aduh saya pusing Ti, aduh gimana ya? Pusing kenapa? Tak cariin obat, kata saya. Ya. Tahu-tahu di majikan saya itu Bu, Pak, untung orangnya baik. Itu saya dianterin ke rumah sakit cabang itu. Ya, Di situ saya itu badan sama suami saya kan gede banget Pak. Saya gendong sendiri Pak, saya bawa ke saking mobil. Ibu paniknya seperti itu. Iya, saya gendong orang di rumah sakit aja orang 5 nggak bisa. Saya yang angkat sendiri Pak. Saya angkat ada, aduh ada anakmu masih kecil-kecil begini, gimana ini dah? Di saat kamu kehilangan ayah kamu, apa yang kamu rasakan? Saya pulang sekolah kaget, Ya, katanya
tetangga ada yang bilang ayah Ya. masuk rumah sakit. Saya nggak percaya. Ya. Saya pulang di rumah sepi, keadaan nggak ada orang. Ya. Terus mama maghrib pulang, bilang katanya ayah koma di rumah sakit. Di Ya. situ saya sama kakak saya nangis berdua di rumah. Ya. Gimana ayah? Saya nangis gulung-gulung di rumah sakit itu Pak. Ya Allah, Adang gimana ini? Kalau anakku masih kecil-kecil membutuhkan itu, Mbak tinggal gini. Saya udah sadar diri Pak, saya langsung sadar. Astagfirullahaladzim, memang udah diambil sama Allah. Saya kata gitu. Dan sekarang ibu punya hutang apa tidak? Punya Pak. Berapa, Bu? Kemarin anak saya PKL itu aja 2 juta. Lagi-lagi ini, Pak, untuk baru kebutuhan kamu- anak iya. ya hutangnya. Saya paham apa yang terjadi Iya. dalam keluarga Ibu Sukamti. Iya, Semua memang membutuhkan biaya. Saya paham betul. iya Pak. Ajudan! Yakinkan saya, Bu. Iya, Dengan Pak. begitu banyak masalah yang Ibu hadapi, Iya. yakinkan saya apa harapan Ibu saat ini. Sekarang ya supaya masa depannya jangan begini, dagang rame lagi gitu Pak. Ibu ingin memulai usahanya lagi. Iya mau saya penuhin dagangan saya semua itu Pak. Mau usaha apa nanti? Dagangan di rumah Pak. Kamu sendiri apa Makanan. harapannya? Katanya pengen tetap sekolah Ya, dan tetap berusaha sekolah biar bisa meraih cita-cita. apa cita-cita kamu? Saya pengen jadi orang sukses Pak. Ya, betul. Orang sukses, orang yang bisa membahagiakan ibunya. Karena inilah harta kamu satu-satu yang kamu miliki saat ini. Jadi saya mau untuk Ibu Sukamti harus bangkit dalam kehidupannya yang serba sulit ini. Saya ucapkan selamat, Ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 2 juta cash untuk Ya dibelanjakan. Allah Pak, makasih Pak. Ya Allah, Bapak tolong saya. Ya. Ibu Sukamti, Iya Pak, apakah Ibu baik-baik saja? baik Pak. Ya. Saya mohon Ibu harus kuat ya. Iya Pak, Kuat, tenang, Iya. ambil nafas dalam-dalam. iya Pak. Saya mau Ibu tetap fokus. Ibu berhak untuk menghabiskan uang ini untuk kepentingan yang paling mendesak. Iya, Untuk usaha atau dagang yang saya mau. iya usaha penting itu Pak. Dagangan saya penuhin. Ya. Waktu Ibu tidak banyak ya, hanya 33 menit. Ya, jika Ya. waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Iya Pak. Ya. Iya. Di sini Ibu mendapatkan suatu kemudahan. Rumah Iya. Ibu sama pasar tidak jauh. Iya. Ya, jalan jadi Ibu aku bisa menghemat saya. waktu. Iya. Tolong dimanfaatkan. Iya, iya. Minimal beli 5 jenis barang berbeda-beda. Iya Pak. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Iya. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya, Soraya. Dia tahu yang terbaik buat Ibu. Makasih Pak Suraya. Dan Ibu akan ditemani oleh satu anggota BRIMOB, Makasih, Pak. Bapak Pandu. Iya. Pastinya Ibu akan aman selama di pasar. Iya. Jangan lupa Bu ya, beli Iya. sesuatu yang bisa dijual Iya, kembali. saya suka keliling itu apa kue-kue itu kan Pak, beli bahan boleh kan? Beli bahan apa? Bahan yang misalnya onde-onde semua itu tepung-tepung gitu saya beli boleh. Boleh, kan? boleh Iya. sekali. Itu berujung untuk dagang kan, Iya. supaya Ibu bisa jualan kue kan. Itu saya sangat dukung. Iya semua. Oke, saya- kalau gitu, iya, Ibu sudah siap? siap. Ada yang mau dititip nggak sama ibunya? Apa sepatu ya? Iya sepatu. Sepatu udah sekolah? dibuat semua Pak. Baik. Seragam anak yang SMK pada rusak semua. Ya, utamakan untuk anak. Iya, iya. Oke, dan pertemuan ketiga, 1, 2, 3, Ibu selamat. Udah, tahan. Pasarnya di depan kami dekat ya Bu ya? Lari ya, lari. Cepetan. Ngebut Bu, lari. Pasarnya belok kanan apa kiri Bu? Apa? Sana. Suaranya kenceng Bu? Sana. Kiri ya? Iya. Dari cepetan Bu, cepetan waktu kita udah di